Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang masih statistika dan akan dibahas mengenai simpangan baku, deviasi standar atau juga standar deviasi. Jadi istilahnya banyak. Dan pertemuan yang lalu sudah dibahas simpangan rata-rata dan bahas mengenai definisi simpangan. Nah, sebetulnya sekarang juga simpangan, tapi simpangan baku artinya yang baku yang dipakai dalam penelitian. Jadi kalau simpangan yang kemarin tidak dipakai dalam penelitian, tapi kalau sekarang simpangan ini dipakai dalam penelitian. Nah, untuk rumusnya simpangan baku adalah sebagai berikut. Simpangan baku simbolnya SD saja, standar deviasi. Untuk data tunggal itu adalah akar dari sigma xi data dikurangi rata-rata kuadrat per n. Nah, ini rumusnya untuk standar deviasi atau simpangan baku. Ya. Sebagai contoh datanya ada 2, 3, 5, 6, 14. Nah, langkah pertama rata-rata dulu, ya. Rata-rata dulu, menghitung rata-rata. Jadi sama dengan dijumlahkan aja. 2 tambah 3 tambah 5 tambah 6 tambah 14 per 5. Ada 5 semuanya ya rata-rata. 2 tambah 3 5 5 tambah 5 10 tambah 6 16 tambah 14 30 bagi 5 jadi rata-ratanya 6. Nah, kita hitung standar deviasinya, berarti SD sama dengan akar dari, kalau ditulis lengkapnya 6 kurang 2 kuadrat ditambah 6 kurang 3 kuadrat ditambah 6 kurang 5 kuadrat ditambah 6 kurang 6 kuadrat ditambah 6 kurang 14 kuadrat. Nah, dibagi n-nya ada 5. Nah, itu ya. Kalau yang lalu simpangan rata-rata tidak, bedanya tidak ada akar, tidak ada kuadrat. Kalau sekarang akar kuadrat per n, dan otomatis tidak ada negatif. Jadi sama dengan akar ini 4 kuadrat, ini 3 kuadrat, yang ini 1 kuadrat, kemudian 0 kuadrat, ini 8 kuadrat per 5. Nah, tidak cukup. Ini 16 tambah 9 tambah 1 tambah 0 tambah 64 per 5. Jumlahkan 16 sama 9 25 tambah 1 26 tambah 64 26 tambah 64 90.
Jadi 90/5. Jadi akar 18 ya. Akar 18. Atau kalau pakai akar boleh jadi 3 akar 2. Atau kalau dalam bentuk desimal sudah dihitung akar 18 kita hitung sama dengan 18 pangkat 0,5 4,24 hasilnya ya. Kalau menggunakan 4,24. Nah, inilah standar deviasi atau simpangan baku dari data 2, 3, 5, 6, 14. Nah, itulah cara menentukan standar deviasi atau deviasi standar. Nah, jadi ini XI data dikurangi rata-rata dikuadratkan sigma ya per N, banyaknya data. Coba sekarang kita cek dengan menggunakan software dengan Microsoft Matematik, statistik, standar deviasi. Nah, misalnya datanya 2, kemudian 3, kemudian 5, kemudian 6, 14. Enter. Nah, ini kan sama 3 akar 2, 4,24 menggunakan software juga ya. Kalau menggunakan Excel bagaimana? Menggunakan Excel datanya di sini ke bawah saja. Ada 2, ada 3, ada 5, ada 6, ada 14. Nah, standar deviasinya sini SD sama dengan, lihat kalau di Excel small function ada statistik ya, dicari yang standar deviasi SDF. Nah, ini ada 2, standar deviasi P, standar deviasi S. P itu populasi, S sampel ya. Pakai P dulu ya, pakai P. Standar deviasi P dari B2 sampai B9. Enter. Nah, kan sama 4,24 ya. Oh, tadi yang dimaksud dengan P apa? Ini SD boleh di P. Maksudnya adalah populasi. Nah, mungkin dalam pelajaran matematik ini adalah bahwa yang dimaksud dengan ukuran statistik semuanya rumusnya menggunakan populasi. Maksudnya populasi dulu sudah Bapak jelaskan, menghitung dari data keseluruhan. Sementara untuk di S sampel itu dalam penelitian. Ya, alasannya dalam penelitian menggunakan sampel dikarenakan
nilai keberagaman dari standar deviasi tersebut adalah bias, maka dikurangi 1 n-nya. Jadi kalau ditulis itu beda rumusnya. Ini kalau rumus untuk standar deviasi sampel populasi itu adalah sigma x min x i kuadrat per n. Tapi kalau untuk populasi standar deviasi sampel sigma x min x kuadrat per n min 1 itu bedanya. Ya, kalau yang populasi per n, kalau yang sampel n min 1 itu bedanya. Kita cek saja yang menggunakan n di sini. Di sini n. SDS menggunakan sampel. Ini populasi. Kalau di sini sampel. Cari di bawah tadi standar deviasi S. Nah, ini 4,74 lebih besar karena pembaginya 4 kalau di sini. Dibagi 4, kalau di sini dibagi 5 sesuai yang tadi Bapak hitung ya. Itu bedanya ya antara standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel. Tapi kalau maksud dalam buku-buku pelajaran sekolah tetap menggunakan rumus yang populasi. Varian itu sama dengan S kuadrat. Ya. S pangkat 2. Nah, jadi kalau misalnya di sini SDP-nya 4,24, maka di sini variannya sama dengan 18 kuadratnya di 4,24 ya. Nah, jadi di sini tulis di sini varian sama dengan SD kuadrat, jadi sama dengan 18. Ini variansnya ya. Jadi sebelum diakar, varian itu artinya keberagaman. Makin besar nilai variannya nanti makin besar. Secara logika kalau datanya itu sama ya, sama misalnya tinggi siswa adalah semuanya 160 cm, maka tentu variansnya 0, SD-nya juga 0, simpangan rata-rata juga 0 begitu ya. Tapi makin beragam itu adalah nilai keberagamannya tentu makin besar. Mana yang lebih baik? Tentu nanti dalam aplikasinya disesuaikan dengan produk apa, dengan apa yang dihasilkan, begitu disesuaikan. Itu sudah merupakan aplikasi. Ya misalnya kalau pabrik bohlam neon begitu ya, harus yang variannya itu kecil ya. Misalnya kalau menghasilkan sebuah pabrik bola lampu, maka diambil sampel misalnya 10 sampel lampu, maka semuanya kekuatannya
berapa ribu jam harus sama gitu, misalnya 5.000 jam, 5.000 jam, 5.000 jam, atau beda sedikit lah nggak apa-apa lah ya. Tapi jangan sampai yang satu 1.000 jam, yang satu 5.000 jam, itu keberagamannya terlalu besar. Kalau maka suatu produk itu yang lebih baik harus yang standar, yang homogen. Tapi kalau misalnya produk-produk apa namanya itu kreatif lainnya, adanya mungkin yang lebih baik yang beragam gitu ya, yang beragam. Yes, saya kira itu yang jelaskan untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.